Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah ini semua logam langka? Apakah kita mulai mengantongi mereka sekarang? Wang Dong'er bertanya dengan lembut. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada banyak perangkap dan mekanisme di tempat ini. Selain itu, ini bukan yang paling eksotis dan berharga. Ada 3 gudang berbeda di tempat ini. Dan ini hanya yang pertama. Untungnya, penjaga tempat ini telah menuju ke istana kekaisaran. Jika tidak, kita mungkin memiliki banyak masalah nyata. Karena setidaknya mereka adalah seorang sakit jiwa. Li Chong hanya bisa memasuki gudang sampai tingkat kedua. Ayo kita pergi ke tempat kedua. Ada banyak logam langka yang lebih berharga dan penting di sana. Hati-hati dan perhatikan bata di tanah. Kalian hanya dapat menginjak yang berwarna gelap, dan jika tidak ada, kalian harus melompatinya. Beberapa ada garis merah. Kalian tidak bisa berjalan dalam jarak 1 meter dari garis itu. Jika kalian melakukannya, itu akan memicu alarm, dan kita akan diserang oleh alat jiwa. Yu Hao membimbing mereka maju, dan kelompok dengan cermat terus maju. Mereka memiliki deteksi spiritual untuk membimbing mereka dan tidak membuat kesalahan sama sekali. Mereka berjalan sekitar 100 meter dari pintu masuk sebelum mereka berbelok ke kiri. Mereka menemukan gerbang kedua di belakang sejumlah besar kota. Ada 5 celah berbeda di lubang kunci gerbang ini. Li Chong hanya punya 1 kunci. 4 kunci lainnya telah diambil oleh orang-orang kuat yang telah pergi sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan, Yu Hao? Semua orang tercengang ketika mereka menatap lubang kunci gerbang yang rumit, dan mereka bertanya-tanya tentang berapa banyak angka kode sandi ini. Wang Dong'er berseru, kita tidak bisa mengambil resiko ini, Yu Hao. Mengapa kita tidak mengambil beberapa saja dari gudang ini dan kembali? Kita memiliki lebih dari 30 alat jiwa penyimpanan. Dan kita masih memiliki safir cahaya bintang yang besar. Kita sudah bisa mengambil agak banyak. Yu Hao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku sudah memperkirakan situasi seperti ini. Dan semua yang telah kita lakukan sebelumnya adalah untuk meminimalisir masalah dan menghindari sebanyak yang kita bisa. Kita sebenarnya bisa membuka pintu ini. Wang Qir mengangguk dan berkata, jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku harusnya memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Tetapi bisakah kamu memprediksi dengan tepat alat jiwa yang akan menyerang kami? Yu Hao dalam wujud spiritualnya, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan berkeringat ketika dia berkata tanpa daya. Tidak bisakah kamu tidak kasar? Kita tidak membutuhkanmu untuk melakukan kekerasan di sini, Kier. Avatar spiritualnya menjadi sedikit ilusi ketika dia berbicara, dan cahaya hijau kebiruan terpisah dari tubuhnya pada saat berikutnya dan melayang di depan ketiga gadis itu. Ini adalah pisau ukir yang berwarna hijau dengan cahaya yang mengelilinginya. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan. Mata Wang Qir tiba-tiba fokus ketika dia menatap pisau pahat ini dan berkata, apakah ini emas kehidupan, Yu Hao? Yu Hao juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain menyebutkan emas kehidupan selain Electrolux atau penatua Yilai Kese, si ahli nujum bencana yang sudah pergi. Mata Wang Qir segera tumbuh tajam. Di mana kamu mendapatkan emas kehidupan ini? Yu Hao berkata, aku beruntung di pelelangan. Pisau pahat ini pada awalnya disebut sebagai pisau ukir pelahap kehidupan. Aku menghapus kutukannya setelah aku mendapatkannya dan mengembalikannya ke bentuk aslinya menjadi seperti ini. Karena kamu tahu tentang emas kehidupan, maka kamu harusnya bisa merasakan apa yang bisa dilakukannya. Wang Qir meliriknya dengan rumit dan mengangguk.
meraih pisau penjaga kehidupan Yu Hao. Tombak naga emasku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, dan pisau pahat yang terbentuk dari emas kehidupan ini harusnya mampu menyerap energi kehidupan materi fisik. Aku tidak pernah berharap untuk melihat sepotong besar emas kehidupan. Ini adalah jenis logam langka yang lahir dari langit dan bumi dan tidak bisa ditiru. Wang Qi'er mulai menusuk saat dia berbicara dan pisau menusuk ke gerbang di depannya. Cahaya hijau berkedip-kedip di pisau penjaga kehidupan dan pisaunya terselip lebih dari setengah inci ke gerbang yang tangguh. Adegan aneh terjadi. Lapisan cahaya hijau pucat bersinar dari gerbang, dan gerbang tebal yang dipenuhi dengan kekuatan kuno segera dinodai oleh warna abu-abu redup. Meskipun cahaya hijau pisau penjaga kehidupan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Wang Qi'er mencengkram pegangannya terus-menerus menanamkan kekuatan jiwanya dan membimbing cahaya hijau yang datang dari pisau penjaga kehidupan. Sementara dia memegang tombak naga emas dengan tangannya yang lain. Cahaya hijau yang diekstraksi mengalir ke tombak naga emasnya, dan tombaknya langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang dengan mudah menyala lebih dari 10 meter di sekitar mereka. Yu Hao berada dalam bentuk spiritualnya, jadi indranya lebih sensitif dari biasanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat dan berkata, "Apakah kamu memasukkan energi kehidupan yang pisau penjaga kehidupan hisap dari gerbang ke tombak naga emasmu? Kamu bisa melakukannya?" Wang Qi'er meliriknya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tidak tahu nilai dari apa yang kamu miliki? Sepotong besar emas kehidupan dapat dianggap sebagai senjata ilahi." Karakteristik emas kehidupan yang paling menarik bukanlah bagaimana ia memiliki kualitas logam, namun atributnya yang paling penting dan mengesankan adalah bagaimana ia dapat mengembangkan logam lain. Karena itu, emas kehidupan memiliki nama lain. Itu juga dikenal sebagai ibu dari segala logam. Ini bisa menyedot energi kehidupan logam apapun, tapi emas kehidupan sendiri tidak bisa menyerap semua energi kehidupan ini dalam keadaan padat. Jika energi kehidupan material ini tidak dibimbing, itu akan menghilang ke udara. Tombak naga emasku memiliki karakteristik yang serupa. Keberadaan keduanya dapat dikatakan simbiotik dan saling melengkapi. Yu Hao baru menyadari bahwa dia tidak tahu setelah mendengarkan penjelasan Wang Qi'er. Bahkan gurunya, Penatua Yilai Kese, tidak tahu tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Wang Qi'er. Akademi tidak memiliki catatan informasi esoteris seperti ini. Namun Wang Qi'er tahu ini. Yu Hao merasa lebih penasaran tentang identitas Wang Qi'er dan dari mana dia berasal. "Berapa lama lagi, Qi'er?" Wang Dong'er bertanya. Ia takut avatar spiritual Yu Hao terpisah dari tubuh utamanya terlalu lama dan masalah pasti akan muncul. Bagaimanapun, Yu Hao masih berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa. Dia telah membawa pisau penjaga kehidupan ke tempat ini. Jadi, pisau pahat apa yang dia gunakan di sana? Wang Qi'er menjawab, "Gerbang ini sangat tebal dan logamnya juga sangat kuat. Kamu bisa tahu dari seberapa kuat energi kehidupan yang aku serap. Aku membutuhkan setidaknya 10 menit lagi sebelum aku dapat memecahkan sepenuhnya." Yu Hao secara alami menebak kekhawatiran Wang Dong'er dan berusaha menghiburnya. "Jangan khawatir, aku lebih dari cukup waktu. Namun, jangan khawatir, ada lebih dari cukup waktu. Namun, kamu harus bersiap. Aku menduga bahwa akan ada orang yang menjaga gudang kedua dan mereka tidak mungkin lemah. Setidaknya harusnya adalah seorang instruksi jiwa kelas 7. Dong'er, Qi'er, dan Xiao Xiao, kalian bertiga harus berkoordinasi dengan kekuatan penuh sehingga bisa mengalahkan dan membunuh lawan secepat mungkin. Setelah itu, kita dapat mencoba masuk ke gudang ketiga. Karena aku percaya disitulah logam yang paling berharga disimpan. Sebagian besar penjaga terkuatlah pergi, dan gudang ketiga juga merupakan wilayah terdalam dan berarti sangat kecil kemungkinan seseorang akan berjaga di sana. Di pinggir barat kota cahaya, turnamen rekayasa jiwa elit kota cahaya mengambil kemajuan dengan cermat dan tegas.
Setelah bekerja lebih dari 1 jam, setiap instruksi jiwa memiliki prototipe alat jiwa mereka dengan pengecualian 1 orang. Bintang langit Daulo, Yeyuli, telah menghabiskan lebih dari 50% waktunya untuk mengamati pemuda di kursi roda ini. Alat jiwa orang lain mulai terbentuk, namun pemuda ini masih mengerjakan komponen-komponen rumit itu. Ini tidak mungkin. Alat jiwa berbentuk manusia. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu. Seorang instruksi jiwa kelas 9 akan membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan untuk menyelesaikan lebih dari 100 susunan formasi. Selanjutnya, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan waktu sangat lama untuk menguji dan memecahkan masalah. Satu alat jiwa semacam itu tidak dapat diselesaikan tanpa menghabiskan berbulan-bulan. Apa yang dilakukan anak muda ini? Yeyuli tidak akan terlalu fokus pada Yu Hao jika keanehan ini tidak terjadi. Pada saat ini, ada banyak komponen berbeda bertebaran di sekitar dan di bawah meja kerajinan. Rasanya seolah-olah dia tidak akan berhenti membuat komponen. 2 jam akan berlalu dan Yu Hao sepertinya tidak akan beristirahat. Yeyuli berpikir sendiri, aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Yu Hao memiliki masalah tersembunyi. Karena avatar spiritualnya terpisah, dia sepertinya bergerak sangat cepat, namun tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di luar komponen-komponen cangkang ini. Dia tidak memiliki pisau pahat penjaga kehidupan, dan itu berarti dia tidak bisa menyelesaikan bagian terpenting dari alat jiwanya sama sekali. Apalagi untuk susunan formasinya, Yu Hao harus mengalihkan kekuatan spiritualnya ke sisi lain lagi dan lagi selama proses penciptaan. Namun kini dia lebih fokus pada proses penciptaannya ketika Wang Qi'er menggunakan pisaunya untuk membuka gerbang. Wakil pendiri yang misterius dan bertopeng telah tiba di dalam area istirahat di bawah panggung kompetisi. Seperti yang dikatakan oleh Nanggong Wan, wakil pendiri membawa beberapa orang kuat lainnya. Semua orang bisa melihat gelombang cahaya yang bersinar dan ledakan memekakkan telinga yang datang dari langit di kota. Namun ketiga organisasi bawah tanah melanjutkan bisnis mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan mereka memberitahu penonton bahwa itu hanyalah sebuah kembang api. Wakil pendiri kultus roh suci tidak membantu ke sana. Kultus roh suci sangat percaya diri. Sepertinya operasi di sisi lain pasti gagal. Aku bertanya-tanya, kekuatan apa yang diandalkan oleh kultus roh suci untuk menentang serangan dan tekanan berbagai cabang dari Akademi Shrek, Kekaisaran Starlo, dan Sekte Tubuh? Apakah mereka hanya mengandalkan Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao dan beberapa Feng Hao Doulo jahat? Mereka harusnya kalah jumlah. Bahkan jika Penatua Xuan dan Dubushi tidak bisa mengalahkan Long Xiaoyao, mereka berdua peringkat 98 Doulo Transcendent, dan mereka seharusnya tidak memiliki masalah menahan Long Xiaoyao tetap sibuk. Selanjutnya mereka berada di dalam kota cahaya. Bahkan jika para instruksi jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan untuk mengancam mereka yang disebut Doulo, apakah mereka akan berani menggunakan alat jiwa yang kuat itu? Mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka secara tidak sengaja merusak istana kekaisaran atau apapun di dalam kota. Pemikiran Yu Hao terus berputar di kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, tetapi dia masih merasakan sakit kepala yang berdenyut. Dia buru-buru menarik pikirannya yang mengembara dan berkonsentrasi pada penyusunan alat jiwanya dan tidak berani terganggu lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan tentang operasi di istana kekaisaran. Aku hanya dapat memastikan bahwa aku menyelesaikan 2 operasiku sendiri sebaik mungkin. Kekaisaran Ryu, sepertinya mereka benar-benar sudah siap. Aku hanya berharap Penatua Xuan dan yang lainnya akan baik-baik saja. Yu Hao tidak begitu khawatir tentang Penatua Xuan dan orang-orang lain dari Akademi Shrek. Mengapa Zhang Lixuan menyetujui permintaan kedua putri? Itu adalah bagian dari rencananya sejak awal. Zhang Lixuan pergi menemui Bebe dan Yu Hao sebelum dia bertemu kedua putri, dan dia benar-benar menemui Bebe dan Yu Hao dengan Penatua Xuan di sampingnya.
Shrek datang dengan rencana mereka. Setelah diskusi yang cermat, jika mereka siap dan jika Penatua Swan memimpin kelompok, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Ryu untuk menahan mereka di sini jika mereka mau. Bahkan limit Doulo pun tidak bisa mencapai itu. Mereka berada di dalam kota cahaya dan Kekaisaran Ryu harus berjaga-jaga terhadap individu-individu tingkat atas untuk memperjuangkan hidup mereka. Jika sekelompok Doulo Transcendent dan Feng Hao Doulo menjadi liar, kota cahaya akan hancur berantakan. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Su Tianran. Yu Hao tenang dan tidak berani memperlambat kecepatan penciptaan alat jiwanya sama sekali. Setiap komponen dan bagian harus dibuat dengan kuat dalam pikirannya, dan semua yang harus dilakukan adalah membuatnya secepat mungkin. Meskipun dia tidak memiliki pisau pahat penjaga kehidupan, Yu Hao menggunakan pisau pahat berkualitas tinggi. Debu dan partikel logam berterbangan di semua tempat di mejanya. Baik, awas! Gerbang logam besar di depan mereka hancur berantakan. Kekuatan spiritual Yu Hao dengan cepat menunjukkan jalan sementara gerbang masih runtuh. Sinar putih yang menakutkan segera keluar dari dalam menembak langsung ke arah Wang Qir yang masih memiliki pisau penjaga kehidupan di tangannya. Wang Qir mendengus dingin saat matanya yang mempesona terfokus pada cahaya. Dia bergerak cepat menghalangi sinar cahaya putih yang mengerikan dengan tombak naga emasnya. Mereka tidak menghindar karena Yu Hao mengingatkan bahwa dia harus bertahan melawan semua perangkap alat jiwa yang akan digunakan oleh orang-orang di dalamnya untuk melawan mereka. Wang Dong'er berjongkok di sisi lain. Sayapnya membentang di belakang punggungnya saat tubuhnya yang anggun meluncur. Tebasan Dewi kupu-kupu cahaya dirilis. Mereka berhadapan dengan seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia 50 tahun dan memiliki banyak alat jiwa yang melengkapinya saat ini. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada gerbang besar pada awalnya, namun warna gerbang mulai berubah seiring berjalannya waktu. Dan logam yang membusuk akhirnya mengingatkannya dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di gudang kedua. Tapi dia adalah seorang sage jiwa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan ketika dia mencoba untuk membuka pintu, dia menyadari bahwa mekanisme gerbang tidak lagi beroperasi. Dia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dan itulah alasan mengapa dia tidak membunyikan alarm sesegera mungkin. Namun, sangat disayangkan bahwa sage jiwa ini dihadapkan dengan tombak naga emas Wang Qir. Dia membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan dan melesat mundur secepat mungkin. Wang Dong'er, Wang Qir, dan Xiao Xiao bergerak dengan cepat. Xiao Xiao akan menjebaknya dengan kualinya. Namun hal yang tak terduga, musuh melepaskan bom peledak kelas 7. Apakah dia tidak takut menghancurkan segalanya di sini? Yu Hao mengutuk diam-diam. Dia menyampaikan pesan kepada Wang Qir dan Wang Dong'er melalui deteksi spiritualnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian benar-benar ingin membuat semua orang mati di sini? Mata Wang Qir sedikit ragu-ragu, tetapi keraguannya menghilang ketika dia melesat ke belakang Wang Dong'er secepat yang dia bisa. Pisau pahat Yu Hao dilemparkannya. Sage jiwa di depan mereka memiliki 7 cincin jiwa, namun sage jiwa 7 cincin Kekaisaran Ryu tidak dapat diukur dengan kriteria yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh para Mas Roh 7 cincin. Bagaimanapun, mereka juga adalah seorang instruksi jiwa. Jika itu sage jiwa biasa, Wang Qir dengan mudah akan membinasakannya. Pisau pahat hijau melepaskan cahaya hijau ke segala arah dan sage jiwa itu menyaksikannya. Pada saat berikutnya, bom peledak kelas 7 yang dia lemparkan berubah menjadi bola cahaya hijau sebelum menghilang ke udara tipis. Hah? Bagaimana mungkin? Instruksi jiwa itu ketakutan dan reaksi pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri. Namun dia sejenak linglung. Pada saat yang sangat penting, dia tertegun karena apa yang terjadi di hadapannya terlalu aneh dan berbahaya. Dua gadis muda saling memeluk dengan erat. Cahaya keemasan menyilaukan langsung membutakan instruksi jiwa dan gelombang kejut yang luar biasa datang. Pada saat inilah kedua sosok yang bergabung bersama berubah di depannya.
Sayap kupu-kupu emas kebiru-biruan menjadi emas yang cemerlang. 6 sayap naga terbentang. Itu sebenarnya adalah 6 sayap naga emas. Wajahnya yang mempesona tidak berubah, dan rambutnya yang panjang berwarna biru kemerahan tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi sekarang ada lapisan seperti kristal di tubuhnya. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan Isro Jiwa bisa melihat bahwa armor itu disatukan dengan sisik yang halus dan padat. Dia mengenakan ikat kepala yang aneh. Ada kepala naga emas tercetak di tengah dengan 2 sayap kupu-kupu di setiap sisinya. Makhluk luar biasa cantik ini mengangkat tangan kanannya yang sekarang memiliki sisik naga sebagai pengawal dan menarik tombak naga emas ke depannya. Raungan naga yang tajam dan cerah beresonansi melalui seluruh gudang pada saat berikutnya, dan cahaya keemasan berkedip-kedip ketika sinar emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani penghalang tak terkalahkan di depannya. Itu langsung menembusnya. Naga emas bersayap 6. Apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir yang melewati kepala Isro Jiwa kelas 7. Dia tidak bisa memikirkan hal lain karena setelahnya seluruh dunia menjadi gelap di depan matanya. Makhluk cantik yang mempesona itu mengarahkan tombak di tangannya secara diagonal ke bawah, dan tampaknya ada pandangan menghina di matanya. Mata Xiao Xiao membelalak dan terpana. Bahkan Yu Hao dalam bentuk spiritual tercengang oleh apa yang baru saja dia saksikan. Dia adalah orang yang telah merencanakan fusi ini, tetapi ini masihlah pertama kalinya dia melihatnya. Ya, ini adalah fusi roh antara Wang Qi'er dan Wang Dong'er, dan ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Yu Hao memikirkan nama yang fantastis untuk keduanya. Itu disebut sebagai transformasi naga kupu-kupu emas. Bagaimana Yu Hao tahu bahwa Dong'er dan Wang Qi'er bisa mengeluarkan keterampilan fusi seperti ini? Alasannya sederhana. Dia bisa menjalankan fusi jiwa bela dirinya sendiri dengan Wang Dong'er dan Wang Qi'er secara individual dengan kecocokan 100%. Bahkan mereka bisa melakukan fusi 3 dalam 1. Akan sangat aneh jika Wang Dong'er dan Wang Qi'er tidak bisa melakukannya juga. Yu Hao mulai benar-benar bertanya-tanya pada saat ini. Apakah Wang Dong'er dan Wang Qi'er sebenarnya adalah saudara biologis? Mereka tampak sangat mirip satu sama lain, dan jiwa bela diri mereka bisa bergabung. Tidak ada kemungkinan lain yang bisa dia pikirkan selain fakta bahwa mereka berdua adalah saudara kandung yang sebenar-benarnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.